Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'adakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan ini dalam suasana yang agak dingin, alhamdulillah salah satu nikmat yang kita rasakan selain kita berada di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah, di Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, kita diberikan nikmat berupa turunnya hujan. Alhamdulillah, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup. Kemudian insyaallah di pertemuan kita ini, pembahasan kita yang ke-30 di memetik faedah dari buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Ini insyaallah ini pertemuan kita yang 30. Namun sebelumnya kita mengingat kembali ya, supaya apa yang insyaallah kita pelajari, sama-sama pelajari di kesempatan ini ada keterkaitannya dengan pelajaran kita sebelumnya, mana alhamdulillah kita telah mempelajari syubhat yang dilontarkan kepada manhaj salafiyah, dakwah salafiyah terhadap orang-orang yang menuduh yang bukan-bukan dan beserta bantahannya. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu mereka menuduh bahwasanya orang-orang dakwah salafiyah ini, manhaj al-sunnah wal jamaah, itu golongan musyabbihah. Musyabbihah yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Secara garis besar kaum muslimin itu memahami tentang sifat Allah yang maha tinggi. Itu ada beberapa 4 kriteria secara umum kita singkat. Yang pertama adalah mentaktil, mu'attilah, golongan yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka seluruh sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, kemudian apa yang disebutkan oleh Nabi melalui lisannya yang mulia, itu ditolak semuanya. Mereka beranggapan tidak mungkin ini sama dengan makhluk. Misalnya Allah menyebutkan salah satunya seperti datang di dalam surah Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Jaa, nah mungkin Allah datang. Yang datang itu sifat makhluk. Ditolaknya, Allah tidak datang. Padahal di dalam Al-Qur'an itu jelas, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Jadi Allah datang dan Rabbu datang dan malaikat. Itu tidak. Allah maha suci dari apa yang disifat-sifatkan tersebut. Padahal Allah yang menyebutkan tentang dirinya di dalam firman-Nya, Allah memperkenalkan dirinya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang golongan pertama itu menolak, taktil, mu'attilah. Kemudian yang kedua itu menakwilnya, memalingkan maknanya. Jadi ada sesuatu yang disebutkan, contoh istiwa, itu mereka tidak memahami istiwa sebagaimana yang dimaklumi, tetapi maksudnya istiwa istaula, itu adalah kekuasaan, dipalingkan maknanya, diselewengkan maknanya oleh mereka. Ini namanya kelompok yang mentakwil, ditakwil sifat Allah Subhanahu wa taala. Sementara sifat-sifat Allah itu maklum, diketahui bagaimana. Tidak ada satupun sahabat yang mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Maklum orang Arab memahami sifat Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikabarkan kepada mereka yang Nabi sampaikan, wahyu firman Allah dan wahyu yang lainnya itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang membantah. Baru setelah banyaknya pemikiran-pemikiran yang muncul di dalam Islam, baru ada yang membantahnya. Kemudian yang ketiga namanya tauhid muwaffidah. Bukan tauhid ya, tapi tauhid muwaffidah. Orang yang menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah menyebutkan tentang dirinya, kita tidak pahami. Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mempelajarinya, oh iya juga. Untuk apa kita harus mengetahui? Tapi itu jelas. Allah menyebutkan tentang sifatnya yang maha tinggi itu jelas. Tetapi orang-orang taufik ini tidak mengatakan tidak diketahui maknanya. Sementara sifat-sifat Allah itu maklum, dimaklumi sesuai dengan apa yang Allah sifatkan. Ini taufik, berarti mereka tidak tidak mengetahui ayat bahwasanya Al-Quran itu mudah dipahami dan memang diperintahkan kita untuk menghayati Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Lalu bagaimana tidak dipahami maknanya? Kan sia-sia ayat diturunkan tetapi tidak dipahami maknanya. Ini sesuatu yang tidak mungkin, mustahil. Jadi mereka menganggap seperti di potongan-potongan ayat-ayat potongan mufatahah di awal-awal surat, Alif Lam Mim, Yasin, Qaf, seperti itu tidak diketahui maknanya kata mereka. Jadi sifat Allah itu tidak diketahui maknanya. Jadi tujuan mereka sebenarnya tujuannya baik, tujuannya tanzih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi Allah dari segala kekurangan. Ini maksudnya, tapi caranya salah. Ini kelemahannya ya. Semua mengagungkan Allah. Ada yang sama dengan, kalau sama dengan Allah berarti Allah memiliki kekurangan. Allah ini dan seterusnya. Ini pikiran mereka. Kemudian yang keempat, inilah yang hak, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dan turun temurun sampai yang mempertahankan hal yang demikian. Banyak nama yang telah kita di awal telah sebutkan, dinamai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, dinamakan dengan Salafiyin, salaf ya, kemudian dinamakan dengan Firqatun Najiyah, kemudian dinamakan dengan Thaifatun Mansurah, Al-Ghuraba dan seterusnya. Penamaan-penamaannya, meskipun banyak penamanya, hakikatnya satu, yaitu berusaha untuk mengikuti Nabi SAW di atas pemahaman yang hak yang sebagaimana Nabi wariskan kepada para pendahulu sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi yang keempat yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menetapkan nama-nama Allah yang husna, yang maha indah, dan sifat-sifat Allah yang mulia, yang maha tinggi, sesuai dengan kebesaran, kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ditakdir, tanpa ditolak, tanpa ditamtsil, dipermisalkan, tanpa ditashbih, diserupakan. Tamtsil dengan tasbih itu mirip, tanpa ditahrif, tanpa ditakyif, ditanyakan bagaimana. Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selesai ya sebenarnya kalau memahami kaidahnya. Nah, ada yang keliru, tetapi karena dengan hadirnya akal ketika menimbangnya, maka rusaklah pemahaman. Karena untuk masalah asma wa sifat itu bersifat tauqifiyah. Itu harus Al-Qur'an dan hadis, tidak boleh yang lain. Akal tidak boleh dalam hal tentang Rabbuna Jalla wa Ala. Karena kita tidak mempelajari fikih. Kalau kita mempelajari fikih, khilaf ulama dalam masalah ini. Itu biasa. Mana yang dahulu Ustaz, ketika kita dari i'tidal, apakah tangan dulu atau lutut dulu? Ini masalah fikih. Biasa. Ini sudah terjadi sejak lama, sejak zaman-zaman ulama terdahulu. Ini biasa. Ini khilaf-khilaf mu'tabar namanya. Nah, masalah. Jadi tentang hal-hal fikih itu memang kalau tidak mencium perbedaan, itu kata Imam Qatadah, belum mencium fikih tersebut, belum memahami fikih tersebut. Kalau belum mencium perbedaannya. Makanya kalau membaca kita, kalau pernah ada yang membaca misalnya syarah dari Bulughul Maram, di antaranya Subulus Salam, Imam As-San'ani itu menjelaskan pendapat Imam Ahmad begini, pendapat Imam Syafi'i begini. Itu biasa, lumrah, nah, masalah.
Jadi kalau masalah akidah, apalagi tentang Allah Rabbuna Jalla wa'ala, cukup dua itu saja, Al-Quran dan hadis. Jadi Allah mengabarkan tentang dirinya di dalam firman-Nya, dalam kitab Allah, dan Nabi SAW menyebutkan dari lisannya yang mulia tentang Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Tidak ada orang dapat ijazah. Kalau ada dapat ijazah dalam mimpi, ini bohong, setan yang membisikkan. Itu bukan wahyu Allah, tapi wahyu syaitan. Walhamdulillah. Banyak yang diselewengkan oleh syaitan, orang-orang Bani Adam, anak turun Adam, karena syaitan sudah mengumandangkan la'awiyannahum ajma'in. Bi'izzati, demi keagungan Engkau, kekuasaan Engkau ya Allah, la'awiyannahum ajma'in, akan aku sesatkan anak keturunan Adam itu semuanya. Di antaranya yang mereka sesatkan di dalam memahami Rabbuna Jalla wa'ala. Jadi kalau kita memperdalam ma'rifatullah, memahami fikih asmaul husna dan sifatnya yang maha sempurna, itu luar biasa. Tentu akan membekas di dalam hati ini, akan kuat keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala harus terpenuhi empat faktor. Di antaranya kita meyakini adanya wujud Allah Subhanahu wa taala, Allah itu ada. Yang kedua yaitu kita mengimani rububiyah Allah, bahwasanya Allah itu diesakan dalam perbuatan Allah, ifradullah bil af'ali, yaitu menunggalkan perbuatan Allah. Kemudian uluhiyah, itu menunggalkan, mengesahkan perbuatan Allah, perbuatan hamba. Jadi semua amalan hamba itu hanya untuk Allah semata, tidak boleh untuk yang lainnya. Kemudian asma wa sifat. Itu empat itu kalau kita pahami ma'rifatullah, kuat keimanan kita. Iman rukun Islam, rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, itu akan kuat dan akan mengiringi yang 5 ke bawahnya. Karena arkanul Islam sittah. Rukun Islam iman itu arkanul iman sittah, 6 yang itu tuh saling, yang porosnya yang utama adalah iman kepada Allah. Kalau sudah kuat iman kepada Allah, insya Allah akan menyertai yang lainnya. Tapi kalau sudah lemah dari iman kepada Allah, mana akan percaya takdir, akan percaya dengan takdir, tidak akan percaya dengan adanya malaikat dan seterusnya, tidak akan percaya dengan adanya nabi yang diutus. Wallahu a'lam. Kemudian jangankan ahlu sunnah wal jamaah yang dituduh mereka musyabbihah, para nabi yang mulia alaihi salam wa sallallahu alaihi wasallam itu juga dituduh. Itu bisa dilihat di halaman 441 sebagaimana yang disebutkan oleh Sumamah bin Al-Aras yang wafat tahun 230 Hijriah. Ada 3 nabi yang dituduh oleh orang yang yang menolak sifat Allah, yang Mu'attilah, di antaranya Jahmiyah. Itu 3 nabi. Pertama Nabi Musa alaihissalam, yang mana Allah berfirman menyebutkan tentang firman-Nya, in hiya illa fitnatun. Jadi ketika itu Nabi Musa mengatakan itu hanyalah cobaan darimu. Lalu mengatakan ini cobaan dari Allah, seolah-olah itu mirip dengan makhluk. Ini Nabi Musa musyabbihan, menyamakan Allah dengan makhluk. Kemudian Nabi Isa alaihissalam ketika berfirman yang tadi di dalam surah Al-A'raf 155, sementara perkataan Nabi Isa alaihissalam yang terdapat dalam surah Al-Maidah 116, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau ya Allah mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Nah, ini musyabbihan. Nabi Isa dituduhnya musyabbihan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dituduh oleh mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama ini, utusan Allah yang menerima pesan dari malaikat Jibril yang dituduh oleh mereka. Dan Muhammad adalah musyabbihan, kata mereka, yang ketika Nabi mengatakan yanzilur rabbuna tabaraka wa taala, yang Allah turun di sepertiga malam terakhir. Allah turun. La halalah kata ilah, padahal Nabi yang mengabarkan, tetapi mereka tidak mengimaninya. Jadi itu sedikit ya tentang bagaimana akidah Ahlussunnah tentang nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Kalau itu kita pahami, ikhwan fillah, a'adzakumullah, maka luar biasa manfaatnya.
luar biasa, akan kokoh keimanan itu. Yang dikatakan oleh orang-orang bijak, keimanan tauhid yang bersarang di dalam hati itu akan kokoh, yang tidak akan lekang kena hujan dan tidak laku kena panasnya matahari. Nah, itu kuat dia, akan bersemayam dalam hati sampai ruh berpisah dengan jasadnya. Itu yang kita singgung di awal kajian kita, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, tentang orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah dengan imannya kepada Allah sampai sakratul maut pun akan dibimbing. Datang malaikat, alla takhafu wa la tahzanu wa usyirul jannati allati kuntum tu'adun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini motivasi ya, mungkin nanti insyaallah bisa dipelajari. Ada kajian tentang asma wa sifat. Atau ada ustaz-ustaz kita yang membukanya ini lebih kokoh ya, lebih mengokohkan. Kalau tidak salah pernah ya, Qawaidul Muslah pernah dibahas ya. Ada yang ingat? Ada Qawaidul Muslah. Jadi manfaatnya sangat luar biasa. Jadi kita mengenal hak Allah sebagaimana dan mengagungkan Allah sesuai dengan semestinya. Karena banyak dari hamba Allah tidak mengagungkan Allah dengan semestinya. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana pengagungan yang sebenarnya. Baik. Kita masuk syubhat yang kedua dan beserta sanggahannya ya, tentu yang namanya kerancuan diluruskan. Di dalam ini muallif rahimahullah taala menyebutkan menamakan diri dengan salafiyah adalah bid'ah. Ini tuduhan syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang menamakan diri dengan penamaan salafiyah itu adalah bid'ah. Mana ada di zaman Nabi salafiyah? Tidak ada. Jadi penamaan salafiyah dianggap mereka sebagai hizbiyah atau bid'ah. Wallahi, kata penulis, demi Allah, termasuk perkataan yang membuat anak kecil tertawa. Enggak paham dia. Jadi kalau ada mengatakan salafiyah itu adalah hizbi, bid'ah, ini anak kecil tertawa dibuatnya. Ini apa namanya ya? Berarti tidak tahu sama sekali. Mereka mengatakan sesungguhnya menamakan diri dengan salafiyah adalah bid'ah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj, apa kata Allah? Wasamakumul muslimina min qabl wa fi hadha. Dialah Allah yang telah menamakan kamu orang-orang muslim. Jadi wasamakumul muslimin min qabl wa fi hadha. Sejak dahulu dan begitu pula dalam Al-Qur'an ini. Jadi ini berhujjah dengan keumuman ayat ini batil, salah. Dan dapat dibantah dari dua sisi. Yang pertama secara mujmal, secara global. Yang kedua secara tafsir, secara terperinci. Bantahan, ini Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Hajj, ini firman Allah, huwa sammakumul muslimina min qablu fi hadha. Nah, jadi ini seolah-olah kalau kita tidak mengetahuinya, oh iya, Al-Quran mengatakan Allah menamakan kita dengan orang-orang Islam. Berarti tidak ada penamaan-penamaan yang lainnya, tidak ada. Bantahan yang secara global, secara umum, secara mujmal, penamaan dari Allah dan Rasulnya ini pada sebelum terjadi perselisihan dan perpecahan yang terjadi pada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi penamaan muslimun, kaum muslimin, muslimun, itu orang-orang Islam itu pada zaman Nabi SAW. Sebelum ada perpecahan, di mana kaum muslimin pada waktu itu adalah umat yang satu. Bahkan Nabi SAW itu mengatakan kalau ada seruan-seruan yang menyeru kabilahnya itu seruan jahiliyah. Jadi ada terjadi sedikit perselisihan ketika itu, maka ada yang mengatakan wahai Ansar. Nah, jadi ketika itu Nabi, siapa yang menyeru-nyerukan seruan jahiliyah? Seolah Ansar dengan Muhajirin itu tidak berbeda. Nabi tidak menyukainya. Jadi semuanya orang beriman ketika itu, orang muslim ketika itu. Tidak boleh nama-nama lain, tidak boleh ini dan seterusnya. Tidak ada Muhajirin, tidak ada Ansar. Itu disatukan oleh Nabi SAW, diikat dengan ikatan keimanan. Kemudian jadi kita sudah memahami bahwasanya awalnya namanya
muslimin semua, tidak ada nama-nama yang lain. Jadi ketika umat yang satu di bawah komando Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di bawah pemahaman yang Nabi ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, maka apapun penamaan ketika itu orang menamakan dirinya, maka itu tidak boleh, batallah penamaan tersebut, karena cukup dengan muslimin, cukup dengan orang-orang Islam ketika itu. Jadi kalau ada yang menamakan dengan penamaan yang lain, berarti dikatakan kepada orang ketika itu, apakah engkau hendak memecah belah barisan kaum muslimin? Nah, seperti itu. Jadi kalau ada penamaan selain orang-orang Islam ketika muslimin ketika itu di zaman Nabi dan para sahabat, berarti dia ingin membela barisan kaum muslimin. Muncul pertanyaan, misalnya kita tinggalkan, sudah kita supaya berada dalam satu persatuan sebagaimana zaman Nabi SAW, kita tinggalkan nama salafiyah ini, kita tinggalkan dakwah salafiyah ini, kita tinggalkan. Lalu timbul pertanyaan, apakah kelompok-kelompok yang lain yang menamakan dirinya dengan penamaan mereka itu meninggalkan namanya, organisasinya? Tidak kan? Mereka kan tetap menggunakan nama-namanya. Nah, mungkin seperti organisasi yang besar, dua organisasi besar di negeri kita ini, tidak mau dia meninggalkan namanya, dan bahkan itu mengagung-agungkan. Kalau tidak masuk organisasi ini, tidak masuk surga. Ada kan? Tidak sebutkan nanti, ini live bahaya. Memecah belah kaum muslimin gitu. Kita dengan secara kiasan saja kita sudah mengetahui. Baik. Jadi jawabannya tidak mungkin. Jadi tidak mungkin berlepas dengan nama salafiyah di zaman kita hidup yang sekarang. Karena jika demikian, bagaimana bisa mereka meminta kita untuk melepaskan nama yang syar'i? Jadi nama salafiyah itu nama syar'i, bukan nama-nama yang diada-adakan. Sedangkan mereka berpegang teguh dengan nama-nama yang Allah tidak menurunkan ilmu tentangnya. Jadi semuanya ada pendirinya. Ini didirikan oleh ini didirikan oleh ini didirikan oleh ini. Semuanya ada namanya. Bahkan tarekoh itu dinisbahkan ke namanya. Jadi kalau kita mengatakan kamu tarekoh apa? Tarekoh itu kan jalan sunnah. Ya ahlus sunnah kita, ahlus sunnah wal jamaah. Cuman ahlus sunnah wal jamaah ini, aswaja ini orang sudah menisbahkan juga ke situ kan. Semuanya kan mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Aswaja. Bagaimana? Maka dengan inilah yang akhirnya penamaan ini yang akan sebenarnya nama-nama yang lain banyak juga, seperti yang sebelumnya kita pelajari di awal, Firqatun Najiyah, Thaifatul Mansurah, Al-Ghuraba. Tetapi tidak ada yang menggunakan kecuali nama yayasan. Adapun jawaban yang terperinci di tafsir kata-kata muslimin sekarang ini yang kita di zaman ini itu bermakna ahlul kiblah. Jadi kalau ada yang pernah mempelajari akidah tahawiyah, ahlul kiblah semua kaum muslimin itu ahlul kiblah. Semua umat Nabi Muhammad SAW yang bersyahadat itu ahlul kiblah. Kiblatnya satu. Kita ingat itu pernah belajar akidah tahawiyah, sudah tamat. Berapa kali pertemuan? Lupa. Akidah atau Imam At-Tahawi. Akidah salah satu mewakili akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Taib di ahlul kiblah. Semua golongan umat yang menyimpang dari jalan yang lurus kecuali golongan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang mutawatir tentang iftaraqul ummah, perpecahan umat, itu golongan yang berada di atas jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi oleh karena itu mengumpulkan kalimat atau perkataan diantaranya penamaan ya al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, kemudian dengan firqah-firqah yang binasakan di bawah kalimat muslimin dengan makna yang sekarang ini yang yaitu ahlul kiblat.
Ahlul kiblat tidak akan mungkin dapat terbedakan antara ahlul haq dan ahlul batil. Padahal membedakan ahlul haq adalah tujuan dari syariat yang datang dari lisan Rasulullah SAW. Jadi beliau menamakan dengan al-jamaah atau al-ghuraba. Nabi SAW yang menamakan, serta menjadikan manhaj mereka sebagai ciri-ciri mereka. Di dalam sabda Nabi SAW di hadis Iftiraqul Ummah yang beberapa kali kita bawakan di majelis kita. Di sini mu'allim membawakan beberapa kali. Yang mana di akhir hadis tersebut disebutkan ma ana alaihi wa ashabi, yaitu aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Jadi para ulama terdahulu telah memahami maksud Allah Ta'ala sehingga mereka memutlakkan untuk firqatun najiyah atau taifatul mansurah dengan sebutan ahlul hadis atau dengan salaf. Itu penamaan ulama yang menamakan demikian. Jadi kalau seandainya ahlul hadis di zaman itu sudah ada, di zaman-zaman dahulu, di zaman Imam Bukhari, Imam Syafi'i dan seterusnya, dan mengatakan salaf. Kalau tidak ahlul hadis, ahlul asar, kalau enggak salaf, pendahulu kita maksudnya. Jadi Imam Abu Uthman As-Sabuni ini rahimahullah, ini dipelajari di masjid kita, Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Ustaz kita Dr. Dasman Hafizullah Ta'ala hari Ahad subuh ya, Sabtu subuh ya. Ini dipelajari Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Apa kata Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah? Dan belum pernah kita dengar dari seorang ulama sepanjang abad dan masa ada seorang dari mereka yang mengingkari penamaan ini. Tidak ada yang mengingkari penamaan ini. Kata Imam Abu Uthman As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Jadi memberikan pengertian dari Al-Firqatun Najiyah dan Taifatul Mansurah dengan nama-nama syar'i adalah perkara yang disyariatkan, dan setiap firqah, maksudnya yang selain yang disepakati oleh ulama al-hadis, maka mereka itu mengaku bahwa mereka berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Semuanya itu mengaku berada di atas Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi yang membedakan antara kebenaran dengan kebatilan adalah manhaj yang sekarang disepelekan oleh orang. Jadi kalau kita buka kajian manhaj itu tidak ada orang yang hadir. Yang maunya adalah yang berbau-bau rumah tangga, yang berbau-bau bisnis, yang ada workshopnya di hotel-hotel. Itu yang mau. Ini jelas kita ada keuntungan nanti dari bisnis kita. Tapi kalau manhaj, sepertinya itu terus jadi polisi manhaj kita. Banyak cemeh-cemeh orang, apalagi yang aktif di media sosial. Jadi menurut Al-Firqatun Najiyah, manhaj atau metode tersebut ialah dengan mengikuti pemahaman para sahabat. Sedangkan menurut firqah yang selain itu, kita katakan yang lain dari pemahaman sahabat ialah mengikuti kelompok mereka, organisasi mereka. Jadi mereka mengikuti siapa pendiri mereka ini dan seterusnya. Nah, seperti misalnya ada sesuatu yang ditetapkan menjadi kesepakatan mereka dalam kelompok itu, dia akan mengikuti yang itu, tidak mau mengikuti yang lain. Seandainya datang hadis yang sahih, kami sudah mentarjihkan ini. Padahal datang sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dimutlakkan, maka dia tidak mau karena ini telah ditarjih oleh kelompoknya. Jadi menyimpang dari manhaj para sahabat dalam memahami nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ini orang-orang yang menamakan diri selain dari Aqidatus Salaf atau Aqidah Ahlul Hadis. Sudah masuk? Baik, kita dengarkan kumandang azan Isya. Insyaallah setelah itu kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi kita sampai waktu iqamah itu insyaallah kita berhenti. Kalau lanjut ingatkan, Pak Helmi biasanya ingatkan. Padahal
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Jadi setiap yang mengatakan saya ini seorang muslim dan seterusnya itu belum bisa dikatakan mereka berada di bawah atau sesuai dengan metode manhaj para sahabat radhiyallahu anhum atau salafus saleh. Ada kisah ya di Syekh Albani rahimahullah taala ketika menanyakan ke seorang yang bagaimana Islam yang bagaimana dia, lalu dikatakan bahwasanya Syekh saya ini adalah Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, katanya salafus saleh. Kata Syekh Albani, antum terlalu panjang, jadi panjang. Jadi antara kul salafi itu sudah cukup. Katakan salafi itu sudah mewakili itu. Jadi kita mengatakan saya ini adalah Islam yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis yang sahih sesuai dengan pemahaman salafus saleh, yang 3 generasi yang direkomendasi oleh Nabi SAW. Nah, itu cukup dengan salafi, mengikuti generasi awal itu. Secukup dengan itu. Tapi karena tidak tahu penamaan istilah, akhirnya mereka menuduh yang lain-lain. Ini baru mengatakan hizbi ya, bid'ah, namanya bid'ah, belum yang lain. Baik. Jadi ini yang mengatakan salafiyah itu hizbiyah atau sesuatu yang bid'ah, itu yang mengatakan demikian adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak memahami atau yang diistilahkan oleh mu'allif rahimahullah taala itu seseorang yang terserang penyakit buta warna. Buta warna kan tidak bisa membedakan warna. Begitulah mereka kan, tidak bisa membedakan mana yang firqah, mana yang di bawah yang mengikuti sesuai dengan zaman Nabi SAW. Jadi Islam yang hak, yang pernah dijalani oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, itu ibarat diibaratkan dengan
sesuatu yang putih bersih. Sesuatu yang putih bersih. Bagaikan kertas putih yang bersih yang tidak ada noda sama sekali. Ya, itu pernah kita ini kan ibarat tisu ini putih semuanya. Namun datang Khawarij lalu memberi noda. Datang lagi Jahmiyah memberi noda. Banyak aliran-aliran yang memberi noda. Jadi yang putih tadi itu tinggal sedikit lagi. Lalu mengatakan yang putih tadi yang sesuai dengan pemahaman Nabi dan sahabat itu seolah firqah. Padahal aslinya itu. Paham kan? Jadi aslinya seperti itu, tapi karena datang yang baru, datang ini dengan pemahamannya, jadi yang putih itu ternodai, datang tarikoh yang lainnya di dalam Islam, sehingga yang asli ketika di zaman Nabi SAW itu sudah sedikit ya, seolah sudah seperti yang lainnya sama besar dengan noda yang lainnya. Jadi seolah firqah juga. Itu kejadiannya. Jadi mustahil ya. Jadi yang sesuatu yang awalnya satu itu akhirnya ternodai dengan noda-noda pemikiran yang lainnya. Jadi kita katakan sesungguhnya semua firqah atau golongan-golongan yang ada setelah itu menyimpang dari jamaah yang aslinya. Menyimpang dari jamaah yang aslinya yaitu yang dijalani oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di mana mungkin orang salafiyah itu seorang yang hizbi, satu yang sesuatu yang bid'ah namanya. Dan ini mengembalikan sebagaimana di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah salafiyah itu memecah belah umat? Jadi hujjah di atas yang putih bersih itu, siapakah yang menyimpang darinya maka ia akan binasa. Jadi yang awalnya putih bersih itu keluar dari koridor apa yang dijalani oleh para Nabi SAW dan para sahabat, maka itulah sebenarnya yang keluar dari relnya, bukan yang putih bersih yang di awal tadi. Nah, dari penjelasan yang kita sebutkan secara mujmal dan terperinci tadi, maka jelaslah bahwasanya pemahaman salafiyah, penamaan dengan pemahaman salafiyah adalah penamaan yang disyariatkan, bukan penamaan yang bid'ah terbantah. Sudah dua syubhat yang mereka lontarkan tuduhan dan telah kita sebutkan bantahannya yang ditulis oleh mu'alif baik secara mujmal dan global. Masih 9 menit lebih lagi. Kita tambahkan satu syubhat lagi. Syubhat yang ketiga. Ini kita agak cepat sedikit karena ini waktunya hanya 9 menit. Salafiyah adalah hizbi. Hizib kelompok atau golongan. Kalau tadi penamaan yang bid'ah sebenarnya sama juga dengan pembahasan yang tadi. Jadi apa maksudnya hizbi di sini? Hizib itu. Kalau secara bahasa hizib menurut bahasa atau karena mereka dikumpulkan oleh satu sifat yang mengumpulkan mereka dengan ikatan akidah iman, berpegang teguh yang jujur dengan Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman salafus saleh, atau hizbi yang dimaksud ialah mereka hizbi seperti seluruh hizib yang ada di tengah masyarakat sekarang ini. Nah, bagaimana cara yang memahaminya, yang ditahzir dan dilarang untuk nas-nas syar'i. Jadi yang melahirkan saling benci, kemudian saling dendam, balas dendam, menyebabkan perselisihan, perpecahan, sehingga ikatan al-wala, saling mencintai, menyayangi, loyal, dan al-bara yang melepaskan diri berdasarkan prinsip hizib tersebut. Ada orang yang membuatnya aja. Jadi yang jika dimaksud oleh tuduhan orang bahwasanya salafiyun itu adalah hizbi, maka alhamdulillah salafiyun memang seperti itu. Karena mereka mengamalkan firman Allah, fa inna hizballahumul ghalibun. Maka sungguh hizb, jadi pengikut agama Allah, golongan Allah, humul ghalibun. Mereka itulah yang menang. Jadi kalau dia maksudkan untuk demikian, itulah memang iya. Karena hizb di sini maksudnya hizbullah. Fa inna hizballahumul ghalibun. Dan firman Allah, ala inna hizballahumul muflihun. Ingatlah sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Jadi kata-kata penamaan salafiyin
yang sesuka mereka itu apabila menurutnya berkumpulnya mereka di atas sifat ini adalah tercela. Lantas apa yang akan dikatakan dengan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan jangan tafarraqu, jangan bercerai-berai. Dan apa yang dikatakan dengan sabda Rasulullah SAW, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah seperti satu bangunan yang tersusun rapi. Yashuddu ba'duhu ba'da. Sebagian menguatkan sebagian yang lainnya. Juga sabda Nabi SAW, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqata fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwal itsnaini ab'adu wa man arada buhjuhatal jannata fa alaihi bil jamaah. Jadi Nabi SAW mengingatkan, hendaklah kalian berjamaah dan jauhilah perpecahan, karena setan itu bersama orang-orang yang menyendiri. Dan setan berada jauh dari dua orang. Barang siapa menginginkan rumah di tengah surga, maka hendaklah ia berjamaah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah. Jadi banyak dalil-dalil yang lain menunjukkan wajibnya kita berkumpul dalam satu jamaah di atas Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Lalu kita katakan juga, seandainya mereka katakan itu hizib, semua perkumpulan yang tercela, apabila perkumpulan itu di atas Al-Quran dan As-Sunnah serta di atas pemahaman salafus saleh, maka berkumpul seperti ini adalah terpuji, karena sudah sesuai dengan konteks yang tadi yang belum terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang lainnya. Perhatikanlah ketika muazin tadi muazin ketika kumandang azan Isya, seluruhnya bersegera memenuhi panggilan ke masjid. Di masjid kaum muslim, kalau kita kan alhamdulillah ada kajian, maka apakah perkumpulan yang seperti itu tercela? Ketika muazin mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah, ya falah, lalu orang pergi ke masjid lalu berkumpul di masjid, apakah perkumpulan itu tercela? Jadi mereka mengatakan perkumpulan di atas manhaj salaf itu salah, berarti ibarat demikian. Orang sudah berada dalam kebenaran ketika azan berkumandang lalu berkumpul untuk sholat berjamaah, sudah benar kan? Lalu mereka mengatakan ketika orang berkumpul di atas kebenaran itu salah, kan aneh. Paham ya? Ada tidak yang mengatakan azan orang lalu orang pergi ke masjid sholat berjamaah berkumpul dia kan? Ini salah orang. Yang benar kami sholat sendiri di rumah. Aneh ya? Jadi orang yang berada di atas kebenaran, di atas manhaj salaf, berkumpul dalam hal yang demikian, itu terpuji, karena dia berada di atas sebagaimana jalannya Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi itu yang kita ikuti, itu yang kita berusaha berada di atasnya. Baik. Adapun berkumpul selain itu dengan mengikat al-wala dan baroknya, cinta dan bencinya di atas peraturan yang dibuat oleh pendiri kelompoknya, pendiri jamaahnya, maka inilah perkumpulan yang hizib itu yang sebenarnya sudah membuat golongan tersendiri yang dilarang, dan sepertilah keadaan kelompok-kelompok dan undang-undang yang ada sekarang ini. Jadi inilah yang mereka tuduhkan bahwasanya salafiyun, orang-orang yang ingin berada di atas jalan yang benar, di atas jalan Nabi SAW dan para sahabat. Maka perkara yang dimaksud adalah yaitu perkataan hizib mereka itu adalah itu hanya tuduhan. Jadi diluruskan di sini kata mu'alif, sesungguhnya salafiyun berlepas diri dari hizib-hizib. Jadi orang-orang yang berdakwah salaf itu siang dan malam berdakwah secara sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Yang mereka maksudnya hizib-hizib mereka ya, bukan salafnya. Ada yang orang itu berdakwah yang sembunyi-sembunyi, yang harus masuk kelompok dia harus dibaiat dulu dan seterusnya. Nah, ini jelas ini adalah salah. Tetapi kalau salafiyin ya jelas terang-terangan dakwahnya. Tidak ada kita sembunyi-sembunyi, kebenaran kita sembunyi-sembunyikan, tidak. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala itu apabila ada kelompok-kelompok pengajian yang itu sembunyi-sembunyi, tidak boleh orang mengetahuinya,
maka yakinilah yang disampaikannya itu adalah kesesatan. Kalau kita sejelas apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, apa yang dikatakan oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu minal musyrikin." Janganlah kamu termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jadi mereka itu memecah belah agamanya dan menjadikan mereka itu menjadi beberapa golongan. Adapun setiap mereka kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi setiap kelompok itu hizbi mereka itu golongan mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Itulah. Jadi orang-orang musyrik itulah awalnya mereka membuat hizib. Yang awalnya sesembahan itu yang didakwahkan dari dahulu oleh para nabi dan rasul bahwasanya sesembahan itu hanya Allah Ta'ala saja. Lalu dibuatlah sesembahan selain Allah. Dibuatlah patung ini, berhala ini, pohon ini, bintang ini, matahari jadi sesembahan. Jadi mereka yang memecah belah itu sebenarnya orang-orang musyrikin. Jadi yang awalnya sesembahan satu, lalu dipecahnya ada sesembahan yang lain, ada sesembahan yang lain. Nah, ini tradisi orang musyrikin, memecah belah agama mereka. Jadi hizib, golongan kelompok yang mereka tuduhkan, yang seperti yang dilakukan oleh orang musyrikin itu haram, dan itulah yang difatwakan oleh syekh-syekh yang rahimahullah yang telah Allah panggil ya, yang dahulu mereka seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Syekh Fauzan, Syekh Saleh Fauzan, sekarang Mufti Am Kerajaan Saudi Arabia, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Makhali, dan selain mereka kitab-kitab serta rekaman ceramah-ceramah mereka, kajian mereka itu dipenuhi dengan celaan terhadap hizib seperti ini. Nah, jadi kalau ada orang yang sekarang kan ada juga yang madakhali ya, lalu diambilnya itu yang dicela itu bukan yang kita juga, tetapi yang dicela itu sebenarnya yang keluar dari jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini kadang-kadang yang celaan itu diarahkannya kepada kita. Contohnya seperti sekarang yang semarak ya, kalau kita saksikan ada variannya. Salafi itu ada variannya. Ada yang iri, ada yang roja, banyak. Ada yang salafi jihadi, haroki dan seterusnya. Enggak, salafi itu satu yang sebagaimana yang kita pahami, yang kita pelajari sesuai dengan jalan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu. Jika mereka sudah berada di jalan itu, maka itulah mereka. Tidak ada pernah membanggakan bahwasanya kita dulu pergi jihad ke Ambon, kalau tidak gara-gara kita, semuanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada forum mereka pun itu akan Allah bantu. Pasti Allah bantu hambanya. Ini seolah berjasa dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, semuanya kemudahan dari Allah. Imam Ahmad ketika dipuji bagaimana beliau dengan agama Allah Subhanahu wa taala, lalu Imam Ahmad meluruskan. Jadi bukan dia yang berjasa, tetapi Islam ini yang berjasa terhadap beliau. Ajaran Islam itu yang banyak merubah beliau. Jadi bukan beliau yang berjasa terhadap Islam, tetapi Islam yang berjasa terhadap Imam Ahmad. Diluruskan. Ini merasa berjasa ini dan seterusnya. La haula wala quwwata illa billah. Apapun yang telah kita lakukan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, haraplah balasan dari Allah. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak, apapun bentuknya, apapun yang kita lakukan itu kebaikan, jangan harapkan balasan dari manusia. Harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan dakwah salafiyah, yaitu salah satunya karakteristiknya yang kita sudah lewati, itu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari popularitas, pujian dan selanjutnya apapun bentuknya. Hanya balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Itu yang kita usahakan, menata hati kita, menata niat kita, membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran noda dan mengisinya dengan keimanan yang mana di situ bersarang tauhid, iman dan seluruhnya, sehingga itu kita menjadi hamba yang ditarbiyah oleh Al-Quran dengan Sunnah sebagaimana dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, demikian yang bisa kita pelajari. Ada dua
tuduhan yang mereka mengatakan bahwasanya dakwah salaf itu adalah penamaan yang bid'ah dan mengatakan itu adalah hizbiyun, maka telah dibantah tadi. Dan insyaallah untuk yang akan datang untuk yang akan datang tentang penamaan Wahabi. Nah, ini seru nih. Jadi mereka menuduh dakwah salaf itu dengan salafi Wahabi. Bagaimana? Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.